Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Aulia Winda dengan NIM 27 dari kelas Tadris IPA 5A. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah energi baru terbarukan. Saya mendapatkan materi atau tema prospek energi laut untuk ketahanan energi Indonesia. Oke, tanpa lama-lama mari kita masuk saja langsung ke materinya. Selamat menyaksikan. Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Laut bukan hanya sumber kehidupan dan jalur perdagangan, tetapi juga memiliki potensi energi yang sangat besar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana potensi energi laut dapat menjadi solusi strategis bagi ketahanan energi nasional Indonesia. Sekitar 70% wilayah Indonesia adalah lautan yang menyimpan potensi energi melimpah. Namun, hingga kini pemanfaatannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan energi darat seperti batu bara atau gas bumi. Padahal energi laut termasuk dalam kategori energi terbarukan yang ramah lingkungan dan bisa mendukung ketahanan energi nasional di masa depan. Dengan kondisi geografi seperti ini, Indonesia harus bisa menjadi pemimpin dalam pengembangan energi laut di kawasan Asia. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis energi laut. Energi laut terbagi menjadi beberapa jenis utama. Energi gelombang dan pasang surut memanfaatkan gerakan air laut yang konstan. Energi panas laut atau OTEC menggunakan perbedaan suhu antara air permukaan yang hangat dan air laut dalam yang lebih dingin. Sementara energi arus laut memanfaatkan kekuatan arus di selat-selat strategis seperti Selat Lombok dan Selat Sunda. Semua jenis energi ini bisa diubah menjadi listrik menggunakan teknologi turbin laut modern. Selanjutnya, potensi energi laut di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, total potensi energi laut Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 240.000 megawatt. Beberapa daerah seperti Selat Lombok dan Selat Sunda dikenal memiliki arus laut yang sangat kuat, sehingga berpotensi besar untuk pembangkit listrik arus laut. Maluku dan Papua cocok untuk energi pasang surut, sedangkan Laut Banda dan Samudra Hindia berpotensi untuk pengembangan OTEC, namun sebagian besar masih dalam tahap riset dan pengujian, sehingga perlu dukungan serius dari pemerintah dan lembaga penelitian. Manfaat dan peluang energi laut. Pemanfaatan energi laut tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi nasional. Energi ini bersih, tidak menghasilkan emisi karbon, dan sangat cocok untuk mendukung target net zero emission tahun 2060. Selain itu, pengembangan energi laut bisa membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi kelautan, serta membantu daerah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Selanjutnya, tantangan dan hambatan. Meskipun menjanjikan, pengembangan energi laut masih menghadapi beberapa tantangan. Teknologi pembangkit listrik laut membutuhkan investasi awal yang cukup besar dan infrastruktur kelautan yang kuat. Selain itu, tenaga ahli di bidang ini masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang jelas, serta kerjasama antara pemerintah, industri, universitas, dan masyarakat untuk mempercepat pemanfaatannya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi energi laut yang sangat besar dan beragam. Dengan pengembangan yang tepat, energi laut dapat menjadi salah satu kunci ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan energi laut juga mendukung konsep ekonomi biru, yaitu pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut. Dengan sinergi riset, kebijakan, dan inovasi, energi laut bisa menjadi masa depan energi bersih Indonesia. Begitulah materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya.